Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Kita melanjutkan bahasan dari kitab Kejadian, dan kita hari ini sampai pada pasal yang ke-37. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Saya akan membaca untuk kita semua. LAI memberi judul Yusuf dan saudara-saudaranya. Sementara di terjemahan Inggris diberikan judul Mimpi Yusuf. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuannya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang, sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan pada hari ini, dan sebentar kami mau merenungkannya lebih lanjut dari pembacaan ini. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu dan setiap kami yang merenungkan bersama-sama, sehingga perenungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Sekali lagi menyegarkan kami, memberi kepada kami perkataan Tuhan, kehendak Tuhan yang boleh dinyatakan, sehingga kehidupan kami boleh terus diubahkan hari demi hari. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, so ini kita masuk bagian yang baru ya di dalam perikop Genesis pasal yang ke-37. Ini satu bagian cerita tentang Yusuf ya. Ini dan cukup panjang seperti kita tahu. Bukan cuma di dalam pasal ini, tapi kemudian di dalam pasal-pasal yang lain. Apa yang kita bisa pelajari ya? Mungkin gambaran big picture terlebih dahulu ya. Gambaran big picture. Saudara, seperti kita tahu, saya percaya saudara bukan pertama kali mendengar cerita Yusuf ini ya. Tapi saudara melihat bagaimana Tuhan itu merancang kehidupan manusia ya. Kehidupan suatu bangsa ya, yang nanti akan menjadi bangsa yang besar, keturunan Yakub ini. And yet waktu saudara melihat rajutan itu dikerjakan oleh Tuhan ya, tampaknya manusia-manusia yang ada di dalamnya, termasuk bahkan Yusuf sendiri, ya, nggak terlalu mengerti apa yang sedang dikerjakan Allah. Jadi, message daripada keseluruhan cerita Yusuf ini seperti saudara mengetahuinya, seperti saudara pernah membacanya, adalah mau mengatakan satu pesan yang sederhana ya, bahwa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita ya. Meskipun seringkali ya kita nggak menyadarinya, kita bahkan melihat termasuk pengalaman-pengalaman di dalamnya itu ada chaos ya. Ada hal-hal yang mungkin seperti kayak gak bersih, kenapa ini harus terjadi seperti itu. Misalnya saudara membaca di dalam ayat-ayat tadi di situ ya. Waktu dibaca ayat pertama, ayat kedua masih nggak ada apa-apa ya, dikatakan kayak di situ Yusuf umurnya 17 tahun. Ada yang salah dengan itu ya. Biasa mengembalakan kambing domba, sampai situ juga nggak ada persoalan ya. Tapi terus kemudian di dalam ayat 2 yang terakhir ya, di situ dikabarkan, dicatat bahwa Yusuf itu menyampaikan kepada Ene kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah ini ya,
gambaran cari masalah seperti ini. Ini orang yang suka mengadukan kelemahan daripada saudara-saudaranya, orang lain kepada ayahnya, kepada yang dianggap lebih senior. Ya sampai di sini saja saya, ini kita bisa mempertanyakan kenapa sih Yusuf harus seperti ini gitu? Apa dia nggak bisa jadi orang yang baik-baik gitu? Covering kejahatan saudara-saudaranya, atau ya langsung aja konfront gitu ya. Kalau dia melihat itu suatu kejahatan, ya dia bisa kasih tahu kan ya saudara-saudaranya. Kenapa mesti dilaporin ke ayahnya? Kenapa jadi anak yang nggak menyenangkan seperti ini? Ya akhirnya seperti kayak seolah-olah kita bisa mengambil kesimpulan ya Yusuf ini memang orang yang mendatangkan malapetaka bagi dirinya sendiri waktu saudara-saudaranya itu benci ya. Itu juga partly kesalahannya Yusuf, karena Yusuf memang orangnya seperti ini, suka melaporkan, menyampaikan kejahatan, kekurangan, kelemahan saudara-saudaranya kepada Yakub ya. Tapi kayaknya problem bukan hanya pada Yusuf gitu, bukan hanya pada Yusuf, ternyata juga pada Israel juga, pada Yakub ya. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. Nah ini kita juga bisa, kenapa sih seorang bapak seperti ini gitu? Gak bisa apa mengasihi dengan lebih adil gitu, kenapa mesti ada favoritisme seperti ini ya. Jadi ini problem juga ditimbulkan oleh Israel juga, ditimbulkan oleh Yakub yang lebih mengasihi Yusuf dibandingkan semua anaknya yang lain. Dan alasannya simple dikatakan di sini, karena dia adalah anak yang lahir pada masa tuanya. Ya ini problem anak bungsu yang ya memang gampang ya untuk jadi dimanja. Kita orang tua juga nggak kebal di dalam hal ini ya, saya memanjakan anak bungsu ya, dianggap harus lebih diprotek karena yang paling kecil, yang paling lemah ya, nggak boleh dibully. Kalau yang lain itu sudah besar, lebih mampu dan sebagainya. Akhirnya terus kemudian jadilah problem seperti ini ya. Dan ya bukan hanya itu masa tuanya ya, tapi dia juga dibuatkan, maksudnya Yusuf dibuatkan jubah yang sangat indah ya bagi dia. Lalu pemandangan ini ketika dilihat oleh saudara-saudaranya, ya mereka dengan sakit mesti menyaksikan bahwa ayahnya Israel, Yakub, ternyata lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudara yang lain. Maka mereka menjadi benci, ya benci kepada Yusuf. So gambaran yang sama sekali nggak ideal ya, saya. Dan ya ternyata ini semua ada di dalam rajutan Tuhan. Maksudnya seperti kita tahu ya keseluruhan cerita Yusuf ini, justru karena ada peristiwa-peristiwa seperti ini ya, didahului dengan gambaran-gambaran seperti ini, akhirnya kebencian itu makin lama makin memuncak sampai akhirnya terus Yusuf dijual ke Mesir kan ya, seperti kita tahu di dalam cerita itu. Ternyata Tuhan ya merancangkan semua itu di dalam kehidupan bukan hanya Yusuf tapi juga bagi seluruh keturunan Yakub ya, bagi Yakub sendiri, bagi umat Israel. Jadi sekali lagi saya sudah melihat di bagian ini di dalam cerita Yusuf ya, ada pandangan yang tinggi ya tentang Tuhan. Tuhan di sini ini bekerja gitu. Tuhan at work ya. Meskipun bukan dengan cara kerja seperti yang nanti ya di dalam kitab Exodus itu, membelah Laut Merah gitu ya, itu demonstratif ya, menyatakan mujizat ya. Nah di sini saudara melihat gambaran Tuhan yang bekerja itu melalui peristiwa-peristiwa ordinary, bahkan kejahatan-kejahatan ya, kebencian ya, iri hati ya, favoritism ya, ini partiality oleh Israel, dan juga perhaps juga ini sikap manjanya Yusuf itu, ini semua jadi satu ya. Ternyata itu semua ada di dalam rancangan Tuhan. Nah, so kita mesti belajar ini ya, hal yang sederhana ini. Kedaulatan Tuhan itu bukan hanya melalui hal-hal yang positif saja gitu. Pekerjaan Tuhan dinyatakan, rancangan Tuhan itu bukan melalui perfectionnya manusia. Nah, kalau saudara membaca di dalam cerita ini, Yusuf sendiri sebetulnya juga nggak terlalu sadar ya. Nggak terlalu sadar bahwa semua ini sebetulnya ada di dalam rancangan Tuhan. Nah tentu kita nggak boleh terus kemudian mengatakan bahwa oh kalau gitu pekerjaan Tuhan memerlukan kejahatan manusia tuh. Bukan itu ya saya, bukan di sana poinnya. Tapi despite ada kejahatan manusia ya, itu justru bisa dipakai Tuhan untuk menggenapkan rencananya. Karena rencana rancangan Tuhan itu lebih tinggi daripada apa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Termasuk kejahatan manusia itu pun tidak bisa menggagalkan rancangan Allah.
maka di dalam, bahkan seringkali di dalam kedaulatan Allah yang tidak terpahami, itu bisa dipakai oleh Tuhan ya untuk menggenapkan rencananya, termasuk melalui cerita-cerita yang nggak sempurna ini ya. Ini bukan gambaran keluarga yang baik-baik, yang saling mengasihi, yang dididik secara benar, ya, yang nggak ada favoritisme, lalu terus kemudian yang saudara-saudara itu saling mengasihi, dan itu gambarannya bukan ini ya, gambaran Israel dan keturunannya sama sekali nggak perfect, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka, Tuhan tetap memimpin mereka, Tuhan provide, Tuhan menyediakan, ada providensia ilahi. Nah, saudara bisa melihat di sini ya, bagaimana Tuhan memimpin, gambaran Tuhan memimpin, kepemimpinan Tuhan ya. Itu memang saudara melihat di sini seringkali betul sih ya, hidden gitu. Maksudnya nggak sepenuhnya bisa dipahami. Kita melihatnya itu sebagai sesuatu yang ada sifat misteri gitu ya. Tetapi seperti saudara baca di dalam cerita Yusuf ini, saudara bisa mendapati bahwa memang ini Tuhan sebetulnya sedang bergerak. Yang merencanakan semua ini Tuhan. Gak mungkin ini adalah rencana manusia ya. Israel atau Yakub pinter-pinternya gitu ya, nggak mungkin bisa bikin plot seperti ini ya, merencanakan seperti ini. Di dalam pengertian ya biarlah Yusuf ntar dijual dulu sampai ke Israel, biarlah dibenci karena nanti waktu di Israel gitu, di Mesir ya nanti dia akan dipakai, dan meskipun dia difitnah ya tapi nanti dia akan keluar dari penjara, lalu dia akan menjadi orang nomor 2 itu nggak mungkin sudah di dalam rencana Israel. Nggak mungkin banget ya. Ini bukan tentang Israel yang sedang main catur, bukan. Bukan tentang Yakub yang pintar main strategi ya, bagian mengatur akhirnya Yusuf bisa jadi orang nomor 2, orang top di Mesir. Itu jauh di luar pemikirannya dia gitu, seperti kita bisa baca. Lalu siapa yang di sini yang sedang merencanakan? Tentu yaitu hanya Allah sendiri ya. Tuhanlah yang merencanakan semua ini. Ini semua di luar kekuatan percaturan manusia gitu. Manusia nggak ada yang bisa merencanakan, memikirkan sampai sedetail ini ya. Tetapi Tuhan itu tetap memimpin, dia tetap berkuasa, dia tetap adalah Allah yang berdaulat. Nah, seringkali ya, ini pembacaan seperti ini ya, kita bisa menanyakan gitu ya. Kepentingannya message seperti ini nih di dalam situasi yang seperti apa sih ya? Kenapa cerita Yusuf ini penting itu? Pertanyaannya sederhana gitu ya. Ini boleh menjadi kekuatan bagi kita atau even koreksi di dalam keadaan yang seperti apa gitu. Ya sudah, khususnya di dalam dunia modern ya. Kita punya ini ya, climate ya, dunia modern di mana ya seperti kayak di Berlin, di Hamburg, di München atau di Bern ya, saudara, semuanya juga sudah serba tersedia. Somehow Tuhan itu nggak terlalu diperlukan gitu kan ya. Kita ada teknologi, kita ada resources, kita ada economic stability gitu. Ya oke, politik mungkin nggak sempurna, tapi somehow juga still lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Ada kecenderungan sangat kuat ya bahwa kita itu take everything into our own hands di dalam hal ini ya. Kita merasa Tuhan itu cuma tambahan saja. Jadi kita melihat yang penting di sini adalah ya perannya manusia gitu ya. Kita bahkan mungkin mengatakan ya kalau Tuhan bekerja sekalipun, kalau ada perbuatan Tuhan, itu juga melalui kita manusia. Jadi Tuhan itu bekerja melalui manusia. Tapi seperti saudara baca di dalam cerita Yusuf ini ya, yang menarik di dalam cerita ini adalah saudara mendapati jalan Tuhan, ya, itu pada akhirnya akan menang, akan berhasil, ya, akan sukses, dan itu tanpa kontribusi manusia yang positif, yang berarti, yang berjasa. Seperti saudara melihat ini ya, sudah dari cerita awalnya saja saudara mendapati, aduh Yusuf ini memang bermasalah gitu ya. Ini bukan seorang yang saleh, seorang yang rendah hati, seorang yang nggak manja gitu ya, bisa menempatkan diri, and therefore dia dipakai Tuhan. Bukan. Ini adalah gambaran Yusuf yang manja, yang spoiled, yang nggak bisa menempatkan diri ya, yang ngawur, yang iseng banget sih ya, kejahatan saudara-saudaranya kok dilaporkan kepada Israel. Dia cari musuh sih, ini Yusufnya seperti itu.
Setelah itu papanya sendiri Israel juga ternyata berpihak lagi gitu ya, sangat memanjakan Yusuf gitu, bukan menjadi seorang ayah yang bijaksana. Sudah gitu ditambah dengan respon saudara-saudaranya yang juga nggak kalah kacau, mereka benci ya karena itu, ini bukan saudara-saudara yang dewasa, mungkin mereka sebetulnya bisa melihat, ya oke lah mungkin Yusuf ini anak kecil ya, pantaslah dia manja, kita mesti didik dia supaya dia nggak terjerumus gitu misalnya. Lalu ya papa kita mungkin sudah tua gitu ya, ini Israel sudah tua, kalau dia sangat senang dengan anak yang paling kecil, ya sudahlah kita nggak usah. Ternyata bukan itu, saya bukan. Saudara-saudaranya pun menanggapi ini juga dengan kebencian, jadi mau Yusuf, mau Israel, mau saudara-saudaranya ya sama saja semuanya gitu ya. Sama saja, mereka ini sama saja gitu. Bahkan kalau saudara boleh tambah lagi ya, ditambah dengan ini mimpi lagi gitu ya, mimpi. Nah ini mimpi kan, nah siapa yang persoalan di sini saudara kalau kita mau pakai istilah persoalan. Mimpi ini seperti kita tahu ini bukan sembarang mimpi kan ya. Mimpi ini kan ini semacam nubuatan dari Tuhan. Nah Tuhan pun juga termasuk menimbulkan problem kan di sini kan ya. Saudara bisa melihat nggak sih ini gambaran kekacauannya gitu ya. Sudah sekali lagi ya saya ulang ya, Yusuf sendiri bermasalah, Israel atau Yakub juga bermasalah, saudara-saudaranya pun bermasalah. Tuhan pun menimbulkan mimpi di dalam kehidupan Yusuf yang juga membawa masalah, karena dari mimpi ini mereka lebih lagi benci ya. Bahkan ayahnya pun yang sangat mengasihi Yusuf seperti sudah baca dalam bagian yang agak akhir dikatakan juga terganggu ya. Masakan kita semua ya, termasuk saya ini, ayahmu, aku dan ibumu, hai Yusuf ya, dan saudaramu semua akan sujud menyembah kepadamu ya. Kok ya enggak tanggung-tanggung ya di mimpi seperti ini ya. Disayang sih disayang, boleh saja kamu menikmati sayang dari kita, tapi ya jangan kelewat PD seperti ini ya, ini mah overconfidence, ini namanya nggak bisa menempatkan diri. Nah, saudara melihat di dalam cerita ini ya, mimpi Yusuf pun yang dari Tuhan ya, ini pun juga berkontribusi untuk menimbulkan masalah sebetulnya. Jadi dalam gambaran yang serba chaos ini ya, chaotic, ternyata inilah cara Tuhan ya. Bagaimana Tuhan memakai ini semua ya untuk menggenapkan rencana dan jalannya, rancangannya ya. Sekali lagi ya, saya, poin yang kita bisa pelajari di sini adalah Tuhan itu bekerja ya, jalannya, rancangannya, rencananya itu akan berhasil ya tanpa kontribusi manusia yang ya katakanlah positif, sempurna, apalagi jauh dari sempurna ini ya. Di tengah-tengah kelemahan, kekacauan di sini ya, kejahatan, keberdosaan ya, kegagalan ya, Tuhan itu jalan terus dengan rencana dan dia pada akhirnya akan berhasil. So, ini sekali lagi saya, message ini ya, creating kontras yang tidak sedikit dengan kehidupan saudara dan saya di dalam zaman modern di Eropa ya, yang kita serba bisa somehow ya, yang kita bisa improve, memperbaiki ya kesalahan-kesalahan kita sampai kemudian menjadi ya makin lama makin perfect gitu ya, dan sampai to the extent ya kita nggak memerlukan Tuhan lagi gitu. Atau kalau Tuhan bekerja, kita klaim ya Tuhan bekerja tapi melalui persiapan saya yang sempurna itu kan ya, melalui kelebihan-kelebihan saya itu kan, melalui strategi-strategi yang saya pikirkan kan ya, melalui kecermatan kita dan sebagainya. Saudara, sekali lagi di sini ya, saya tentu bukan bermaksud dan kitab ini tentu bukan bermaksud ya kalau gitu tidak sempurnalah, berantakanlah, karena itulah cara yang seringkali dipakai Tuhan. Bukan itu message-nya, saya bukan ke sana ya. Ini bukan encouragement untuk hidup berantakan karena anyway Tuhan akan berhasil gitu ya, bukan. Tapi di dalam pengertian bahwa waktu Tuhan bekerja itu dia tidak menunggu, tidak perlu menanti ya kesempurnaan saudara dan saya. Israel nggak perlu menjadi keluarga yang sempurna, terus kemudian baru bisa dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi, saya ini mau menyatakan apa? Ya menyatakan anugerah Tuhan, menyatakan kebebasan Tuhan, menyatakan kedaulatan Tuhan, menyatakan providensia Tuhan yang jauh melampaui ya, kelayakan manusia. So kadang-kadang di dalam kehidupan kita melihat keadaan yang nggak sempurna ya, entah di dalam keluarga kita ya, atau ketidaksempurnaan gereja ya. Kalau kita bicara politik, ya, politik juga sangat tidak sempurna. Mungkin kita bisa melihat kepemimpinan yang amburadul gitu ya. Kita melihat ini gimana sih kayak begini kok memimpin negara gitu ya. Kita mungkin kecewa gitu. Tapi seperti kita membaca di dalam cerita ini ya. Sekali lagi ya, Tuhan ya, pekerjaannya itu
nggak dibatasi oleh kesempurnaan atau ketidaksempurnaan kepemimpinan manusia. Saudara, kalau mau bicara tentang kepemimpinan Israel di sini yang nggak sempurna. Kok bisa sih jadi ayah ya, jadi kepala keluarga malah ada favoritisme seperti ini, kan kacau. Ya, kenapa dia memihaknya kepada Yusuf ya? Kenapa kurang mencintai saudara-saudara yang lain? Ini dibawa-bawa ke bawah, saudara-saudara masih ingat kan ya waktu kita membicarakan tentang ini. Esau dan Yakub ya, ini kan Yakub ya, Esau dan Yakub itu dari keluarga favoritisme. Jadi Ishak memihak kepada Esau ya. Lalu Ribka istrinya memihak kepada Yakub. Lalu Yakub meneruskan tradisi yang kacau ini, dia sendiri membawa ya tradisi keluarga yang salah ini, favoritisme. Karena dia dulu di favoritisme, dia adalah korban favoritisme ya. Dari siapa ya? Dari Ribka gitu ya. Tapi dia ada certain penolakan mungkin dari Ishak ya. Dan sekarang dia melakukan yang sama kepada anak-anaknya. Dia favoritisme terhadap Yusuf ya, dan seperti agak mengabaikan saudara-saudara yang lain. Ya, di tengah-tengah gambaran family yang dysfunctional seperti ini, saya. Pekerjaan Tuhan itu jalan terus dan ini penghiburan ya untuk saudara dan saya. Saudara jangan give up, saudara jangan terlalu disappointed sampai terus kemudian resigned gitu ya, perasaan resigned seperti kayak sudah gagal, sudah kacau, sudah percuma lah, jadi hopeless gitu saya, nggak mampu lagi berharap. Karena apa? Ya karena terlalu mengecewakan. Kepemimpinan politik kayak begini ini mengecewakan. Sudah saya nggak mau tahu lagi lah sudah gitu. Terlalu pahit ya, atau keluarga kita gitu ya, keluarga kita yang dari dulu gini terus nggak ada perbaikan dan sebagainya gitu. Atau di gereja yang juga banyak kelemahan ya. Lalu kita terus kemudian menjadi orang-orang yang resigned ya, jadi orang-orang yang seperti kayak menyerah, give up gitu ya. Resignation ini sudah nggak bisa diselamatkan, sudah nggak bisa diharapkan punya, ya sudah gini, sudah terima saja gitu, atau ya kalau perlu pindah lah, keluar aja gitu ya. Bukan ya saya, sekali lagi ya, message daripada kitab Kejadian bagian yang kita baca justru mau mengatakan di tengah-tengah kegagalan manusia, di tengah-tengah berantakannya manusia, pekerjaan Tuhan itu jalan terus. Pekerjaan Tuhan itu nggak digagalkan, justru karena Tuhan itu maha kuasa. Kalau Tuhan hanya bisa bekerja di tengah-tengah kepemimpinan politik yang sempurna, ya, di tengah-tengah kepemimpinan kehidupan keluarga yang sempurna, di tengah-tengah kehidupan bergereja yang sempurna, ya berarti dia nggak maha kuasa, dia kurang kuasa. Kok Tuhan hanya bisa bekerja di tengah-tengah kesempurnaan, keidealan? Justru Tuhan itu maha kuasa, karena dia tetap bisa bekerja, dia tetap bisa merajut ya, di tengah-tengah kehidupan manusia yang dysfunctional seperti ini, dysfunctional. Seperti dalam kehidupan keluarga Yakub ya, keluarga Israel. Bahkan sekali lagi Tuhan pun juga ikut meramaikan tanda kutip kekacauan ini dengan mendatangkan mimpi ya melalui Yusuf, kan memperkeruh masalah ya sebetulnya gitu. Sudah susah keadaannya, tambah diperkeruh lagi dengan adanya mimpi yang menimbulkan makin benci lagi, makin tegang. Ini bagaimana ya? Tuhan bukannya hadir malah mendamaikan ya, menyempurnakan, tapi malah bikin tambah tegang. Nah inilah saya, rancangan Tuhan yang seringkali kita itu nggak pahami gitu ya. Di dalam kehidupan ada ketidaksempurnaan, ketidakidealan, kegagalan seperti ini diizinkan Tuhan terjadi, justru untuk dibawa penggenapan rencananya. So, saudara melihat di sini bagaimana Tuhan itu relevan ya, di dalam kehidupan yang kita seringkali menganggap saya sudah bisa, saya sudah mampu, saya sudah bisa kontrol semuanya ya. Pertanyaannya sekali lagi ya, Tuhan itu masih bisa relevan nggak sih di dalam keadaan seperti ini? Apakah Tuhan masih tetap relevan? Atau Tuhan hanya relevan ya justru di dalam keadaan yang manusia kepepet, atau kalau di dalam istilah sederhana yaitu ya, di negara dunia ketiga ya masih miskin ya, itu yang kurang ada resources ya. Oke, orang lebih religius karena Tuhan diperlukan di sana. Tapi di negara dunia pertama, gitu ya, di negara yang sudah maju seperti di Eropa Barat, ya, Tuhan seperti kayak nggak diperlukan lagi. Karena apa? Ya karena kita bisa take everything into our own hands. Kita bisa mengerjakan sendiri dengan tangan kita kan. Kita punya cukup resources, kita punya teknologi, ya, kita punya kemajuan ini dan itu. Sehingga ya Tuhan itu seperti kayak makin lama dianggap makin nggak relevan. Nah justru inilah kita perlu message dari bagian cerita
Yusuf di sini gitu. Karena Tuhan sebetulnya tetap bekerja ya, dan dia waktu bekerja, dia waktu merajut itu dia melampaui kesempurnaan atau ketidaksempurnaan manusia. Bahkan saudara bisa membaca ya di dalam bagian ini, Tuhan itu bekerja bisa di dalam ya, melalui atau bahkan against ya, melawan apa yang dikerjakan oleh manusia. Saya baca kutipan dari Brueggemann ya, jadi di dalam kitab Kejadian ini saya banyak pakai dari Walter Brueggemann, ini apa, teolog. The theme of the Joseph narrative concerns God's hidden and decisive power, which works in and through, but also against human forms of power. Sekali lagi ya, Tuhan itu hidden power-nya ya, tapi decisive, dan pekerjaan Tuhan itu bekerja di dalam, melalui, tapi juga melawan, kontra kuasa manusia. Kontra kuasa manusia seperti apa sih maksudnya itu? Ya, ini seperti digambarkan di dalam Exodus nanti ya, saya lompat contohnya. Kontra kuasanya Firaun, Tuhan bisa bekerja kontra kuasa manusia. Tuhan bisa bekerja kontra saudara-saudaranya Yusuf yang sebetulnya ingin meniadakan alienasi Yusuf. Sudahlah, dia dibuang saja supaya dia nggak tercatat lagi, dia nggak termasuk ya di dalam keluarga kita. Saudara-saudara kalau masih ingat di minggu sebelumnya ya, kita membicarakan tentang Esau descendant, di situ kita mendapatkan gambaran Allah yang even Esau itu kan yang dibuang ya, dibuang oleh Tuhan. Dia bukan yang dipilih, tapi yang dibuang oleh Tuhan, tetap dipelihara oleh Tuhan, tetap ada blessing ternyata untuk Esau ya. Keturunannya pun dicatat ya, keturunannya pun dicatat, diizinkan oleh Tuhan untuk dicatat ya. Nah, sementara ini bangsa pilihan Allah ya, ini Israel ya, Yakub keturunannya. Lah mereka sendiri ya, keturunannya, anak-anaknya ya, itu mau menggeser ya Yusuf ya, mau dibuang supaya nggak usah tercatat di dalam keturunan Yakub ya. Ini kan sudah melihat kontrasnya kan. Ini bangsa pilihan Allah loh. Israel ini pilihan Allah, tapi keturunannya seperti ini. Keturunannya mau menggeser saudaranya supaya dibuang, nggak usah tercatat lagi di dalam, ya dilupakan saja gitu. Sementara Tuhan ya, Allah yang sejati, itu Esau yang terbuang sekalipun, itu dicatat keturunannya, dicatat keturunannya. Saudara nggak bisa melihat kontrasnya lebih jelas lagi kan di sini. Sikap kejahatan manusia, kejahatan orang pilihan bahkan ya, kejahatan bangsa pilihan, termasuk saudara dan saya, itu dibandingkan dengan kebaikan hati Tuhan. Begitu kontras. Ya. Padahal ini Tuhan memperlakukan kaum reprobat ya seperti apa. Kaum reprobat loh saya, diperlakukan seperti itu ya. Dicatat namanya bahkan keturunannya ya. Sementara kita yang mengaku katanya orang pilihan ya, tapi seringkali mempunyai kesempitan hati yang jauh sekali daripada keluasan hati Tuhan. And yet kita bilang kita orang pilihan. Makanya sekali lagi ya saya, jangan salah menghayati doktrin pilihan. Nah, Brueggemann lalu terus kemudian melanjutkan, nah ini sehingga istilah yang sangat dipakai di dalam teologi reform ya, waktu dia melanjutkan kalimat Tuhan itu seringkali bekerja in and through but also against human forms of power. Lalu dia mengatakan, saya kutip lagi, a soft word for that reality is providence. Soft word-nya itu disebut providensia ilahi. Ya, ini namanya saya, Tuhan yang memelihara ya, Tuhan yang menetapkan di dalam cinta kasihnya, di dalam pemeliharaannya. A harder word for the same reality is predestination. Jadi either kita call ini providence ya, atau kita pakai perkataan yang lebih keras ya, predestinasi. Segala sesuatu memang betul sudah ditetapkan oleh Allah, predestined by God Himself. Ya. Tapi predestinasi ini jangan dilepaskan dengan spirit providensia. Waktu Tuhan menetapkan segala sesuatu ini di dalam pemahaman bahwa Tuhan mau memelihara umatnya.
Kan kalau sudah membaca ya nanti di dalam konteks berikutnya gitu. Kenapa sih masih ada Yusuf yang dikirim ke Mesir, terbuang ke Mesir dan akhirnya menjadi orang kedua di Mesir. Saudara tahu di dalam ceritanya, yaitu karena akan ada kelaparan. Jadi kelaparan ini akan mengancam bukan hanya Mesir, tapi juga mengancam keluarga Israel. Mengancam Israel dan keturunannya. Maka Tuhan di sini ya, Tuhan itu memelihara kehidupan umatnya dengan semua rancangannya. Nanti akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, ya, sehingga dia bisa memikirkan bagaimana menimbun makanan sebelum masa 7 tahun kelaparan itu tiba ya. Ini kita mengantisipasi ceritanya. So, saudara membaca sekali lagi, Tuhan ada Tuhan yang berdaulat ya, despite ketidaksempurnaan yang ada. Bahkan Tuhan juga yang mendatangkan mimpi yang bikin keadaan situasi bukannya malah lebih peaceful, malah lebih tenang, tapi jadi semakin tegang. Itu pun juga karena Tuhan. So, saudara mempelajari di dalam cerita ini, Allah kita itu adalah Allah yang indeed pekerjaannya itu seringkali hidden. Ya. Dan ini juga diberitakan oleh Paulus, ya, kalau saudara membaca, misalnya di dalam bagian Roma first half ini ya, yang terakhir sebelum dia masuk ke pembahasan bagian-bagian praktis itu ya, yaitu di pasal 11 kan diakhiri dengan pernyataan doksologi, ketidakmengertian. Saya baca Roma 11 ayat 33 ya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya, Paulus pun ini di perjanjian baru ya. Paulus pun yang sangat mengenal Kristus, sangat memahami ya pekerjaan Tuhan, pun harus mengaku ya bahwa keputusan-keputusan Allah itu tidak terselidiki. Jalan-jalannya itu tidak terselami. Ini bukan dikatakan oleh seseorang yang ignorant secara teologis, bukan. Ini adalah salah satu rasul, kalau nggak mau dibilang yang paling mengerti ya, tulisannya sudah bisa membaca ya, theological depth yang ada pada Paulus itu bukan sesuatu yang kita bisa remehkan. Tapi seorang Paulus pun mengatakan kalimat ini, keputusan-keputusan ilahi itu tidak terselidiki, jalan-jalan Tuhan itu tidak terselami ya. Maka saudara bisa melihat ini di dalam cerita Yusuf ya, saudara bisa mengonfirmasi di sini dan juga bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Seringkali kita nggak bisa memahaminya gitu, karena terlalu tinggi. Bijaksana Tuhan itu terlalu tinggi. Kita itu bijaksana rendah, dan kita menggambarkan Tuhan kalau bekerja itu dia harus bekerja ya tanpa ada ketidakadilan gitu. Semuanya lancar gitu. Dengan yang saya rencanakan, ya, seperti yang sudah saya rencanakan, yaitu pikiran kita yang terlalu sempit ini ya, yang nggak bisa menampung bijaksana atau hikmat ilahi, seringkali berpikir seperti itu. Tapi waktu Tuhan bekerja, ya, dia bekerja dengan berbeda. Dan ini namanya iman Kristen ini adalah belajar percaya bahwa Tuhan itu memang melampaui jalannya. Jalannya rancangannya itu melampaui rancangan saudara dan saya. Memang karena dia Tuhan, ya kita bukan Tuhan. Kita nggak bisa memahami sepenuhnya. Jadi ini kerendahan hati, ya, menyangkal diri, memberi ruang, ya, membiarkan Allah itu mengizinkan, ya, Allah itu memimpin dengan keputusan-keputusan yang tak sepenuhnya terselami itu. Brueggemann itu dia menyebutkan, ini buat saya poin yang indah ya, dia mengatakan sebenarnya kehidupan Kristen itu apa sih? Kehidupan ini kalau kita boleh belajar dari bagian ini, yaitu kehidupan yang berada di dalam kurung ya, bracketed ya, ada di dalam kurung. Di antara ini ya, satu dream ya, dream ini yang sudah dijanjikan oleh Allah ya, dinubuatkan di sini ya, ada dream itu. Tapi terus kemudian saudara membaca sampai pada akhirnya itu digenapi ya rencana Allah. Sudah bisa membaca di dalam pasal yang ke-50 gitu ya. Ini gambaran happy endingnya ya, meskipun bukan terus berhenti ceritanya. Nah, kita hidup itu di dalam tension ini ya. Apa yang dijanjikan Allah ya, apa yang dinubuatkan Allah yang pasti akan terjadi. Lalu di tengah-tengahnya itu ya perjalanan yang jatuh bangun itu ya, termasuk kalau Yusuf ya ada dibenci saudara-saudaranya ya,
sampai dijual pedagang Ismail, lalu end up di Mesir. Tapi di Mesir terus kemudian dia dipelihara Tuhan lagi, bisa bekerja di bawah Potifar, ya lumayan di sana. Terus itu kena fitnah lagi dengan istrinya, terkena fitnah masuk penjara, ya. Masuk penjara ternyata dia bisa berkenalan dengan juru makan dan juru minum raja. Tapi setelah salah satu keluar, ternyata dia dilupakan lagi gitu ya. So up and down saya, up and down and up ya. Itu seperti kehidupan yang serba nggak menentu gitu. Nah inilah saya, in between-nya tuh ini gitu. Di dalam kehidupan saudara dan saya juga akan mengalami hal seperti ini. Tapi jangan lupa, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan mimpi, atau pakai istilah teologis yang mungkin lebih common, Tuhan yang berjanji. Bukan mimpi saudara dan saya, bukan ya. Mimpi Yusuf ini kan bukan mimpinya dia. Ini mimpinya Tuhan gitu. Mimpinya Tuhan untuk kehidupan Yusuf. Ya. Mungkin Yakub punya mimpinya sendiri, Yusuf itu harusnya menjadi seperti apa, kita orang tua bisa punya mimpi terhadap anak-anak kita, ya. Tapi yang lebih penting itu adalah mimpinya Tuhan terhadap keturunan kita. Mimpinya Tuhan terhadap gereja kita itu apa gitu. Mimpinya Tuhan terhadap komunitas kita itu apa sebetulnya. Ini yang seharusnya kita hidupi ya. Lalu di tengah up and down itu melihat bagaimana pada akhirnya ya, ada afirmasi doksologis ya, pinjam istilahnya Brueggemann. Saya kutip ya. The listening community may be invited to live bracketed between the hint of the dream and the doxology of the disclosure. Ya ini sih, kehidupan itu tentang ini sebetulnya gitu. Bagaimana kita ini hidup di antara ini ya, menghidupi satu kehidupan yang di-invite, diundang oleh Tuhan untuk menghidupi mimpinya Tuhan ya, sekali lagi ya, mimpinya Tuhan ya. Bukan mimpi saudara dan saya. Bukan mimpi gereja kita, bukan. Mimpinya Tuhan. Mimpinya Tuhan, lalu melalui up and down itu tadi ya. Sampai pada akhirnya, kita bisa mendapati bahwa memang yang direncanakan Tuhan itu akan terjadi. Despite kekurangan, kelemahan, kegagalan saudara dan saya. Despite kejahatan-kejahatan yang ada. Despite ketidakadilan yang terjadi. Despite ketidakmampuan kepemimpinan yang ada gitu ya. Entah kepemimpinan di dalam keluarga, entah di dalam gereja, di negara, di politik, ekonomi, dan sebagainya. Despite itu semua ya. Kita akan menyaksikan ya, bagaimana rencana Tuhan itu akan tergenapi. Gitu. Dan disitulah saya ini masuk kepada apa yang disebut Brueggemann dengan istilah doxology of the disclosure. Waktu Tuhan menyatakan itu semua, bener loh, akhirnya memang terjadi loh, betul loh, akhirnya memang dipelihara loh bangsa ini. Diluputkan daripada famine, daripada kelaparan, daripada kebinasaan, yang menjadi bangsa yang ada kontinuitasnya. Tapi bukan cuma Israel, melainkan Mesir juga ikut diberkati karena kehadiran Israel. Jadi pemeliharaan Tuhan bagi Israel ternyata memberkati juga untuk Mesir. Ya. Nah ini loh saya, ini membawa kepada sikap doksologi. Doksologi. Tapi sebelum kita tiba pada doksologi, ya ini berjalan dalam up and down. Perlu percaya saya kepada janjinya Tuhan, mimpinya Tuhan. Ini yang seharusnya memberi kekuatan kepada kita ya, waktu kita berjalan dalam kehidupan yang up and down, yang nggak selalu lancar, yang kadang-kadang terlihat sangat gelap ya, berantakan, no hope ya, seperti mengecewakan, cenderung membawa kepada sikap resignation gitu. Tapi tidak harus ke sana, melainkan kita bisa terus berjalan di dalam pemeliharaan Tuhan sampai kita pada akhirnya akan bertemu dengan Kristus ya, dan kita bisa memuliakan Dia. Ternyata kehidupan Kristus pun juga adalah kehidupan yang seperti ini. Saudara melihat rencana keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Juga bukan gambaran kehidupan Yesus yang setiap kali Dia khotbah selalu diterima kan? Ya setiap kali Dia khotbah orang selalu bertobat kan? Bukan saya. Ada murid yang menyangkal Dia, ada murid yang mengkhianati Dia. Ada kebencian dari pemimpin-pemimpin agama. Saudara melihat di dalam kehidupan Kristus. Kehidupannya juga seperti itu. Ada ketidakadilan, ada kebencian, ada iri hati. Ada kebencian yang sampai mau membunuh dan membunuh Yesus. Tapi ini semua di dalam rajutan Allah, di dalam rajutan Bapa untuk menggenapkan rencananya. Kita nggak ada jalan cerita yang lain, seperti kita baca di dalam cerita Yusuf, seperti kita baca dalam kehidupan Yesus Kristus. Saudara dan saya juga akan dibawa ke dalam jalan cerita yang sama. Gitu.
bukan jalan cerita yang selalu mulus ya. Selalu apa yang kita doakan selalu dikabulkan, dijawab dengan iya gitu. Tidak saya, tapi ya melalui up and down ini ya. Penghiburannya yaitu bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat, Dia Maha Kuasa, dan despite segala kegagalan ya, berantakan, chaos yang ditimbulkan oleh manusia, dysfunction ini ya yang dihadirkan oleh manusia, Tuhan tetap memelihara dan rencananya selalu tergenapi. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami bisa renungkan pada hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menanamkannya dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa dipenuhi oleh kebenaran cerita firman Tuhan yang mengubah kehidupan kami, membawa kami kepada ketaatan kepada Tuhan, kerendah hatian, kesabaran, pengharapan, iman, dan cinta kasih kepadamu, dan juga kepada sesama. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.